Wah, beliau-beliau ini menurut saya orang-orang yang biasa. Wah, saya pokoknya ngefans. Ada rumah kata tahu. Iya, iya. Yang sering muncul ketika tidak muncul itu kangen gitu. Saya banyak belajar pengalaman dari beliau-beliau ini. Apalagi secara pengetahuan saya juga banyak belajar dari beliau-beliau. Kita lanjut ya. Ya, Lumayan ini. Sampai gak kerasa. kok rasa ya. Jadi dari segi etika mungkin saya kalau misalkan pulang dari sini saya sudah lumayan lega lah. Saya sudah menemukan beberapa jawaban, bahkan ada beberapa hal yang saya memang tidak tahu tentang hal itu. Dan setelah perbincangan kita ini alhamdulillah saya sudah menemukan hal baru lah. Ada ilmu baru yang bisa saya bawa pulang nanti. Jadi ada lagi nih sebenarnya, ada dari segi potensi, intelektual, inovasi dan karya. Jadi perbedaan dan persamaannya itu seperti apa sih menurut panjenengan? Silakan. Dari siapa aja ini terserah lah. Biar enggak mungkin kita hempimpa dulu ini ya. Kalau saya kok gini ya, karena memang di era sekarang itu, terutama dari pengajarnya, dari pengajarnya sendiri memang mencontohkan lebih aktif berbicara. Jadi memang untuk karya seperti tulisan atau buku-buku lah, itu nggak ada, hampir nggak ada. Iya, iya. Memang yang memang seharusnya sekarang memberi contoh memang lebih banyak mencontohkan gimana caranya berbicara yang baik, ya berputar di situ. Iya. Kalau dulu karena memang gak ada media, jadi ya mungkin kesehariannya itu menulis, sehingga banyak karya-karya yang didapatkan. Tetapi dari itu pun bagi saya nggak berbeda juga, ya. Artinya sama-sama manfaat lah. Artinya karya santri-santri yang dulu bisa kita baca sekarang, yang mungkin sekarang sudah jadi kiai. Nah, walaupun kita tidak juga ikut menulis, tapi kan kita ikut mensosialisasikan ke orang-orang. Kalau kayak produk-produk itu kita bantu promo ya. Sama aja, bedanya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Iya. Terus nanti kalau buat produk semua siapa yang mau mempromosikan? Masuk akal itu. Gitu. Ya, ya. Mungkin dari sampean Pak, gimana Pak? Berbicara potensi santri, ada beberapa hal. Yang pertama, ini yang bermanfaat bagi masyarakat. Pertama Iya. itu bisa tahlil, Iya. bisa baca yasin, Iya. kemudian bisa MC, bisa berpidato, Iya. dan beberapa hal yang lain. Hanya kunci itu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat itu hanya butuh itu. Ngerti? Oh iya. Jadi setiap ada santri atau ada orang anaknya siapa yang mondok, itu anggapannya pulang sudah bisa baca tahlil, harus juga bisa baca yasin. Jadi kalau orang Madura bilang PK kau kan ketika di tahlil itu, ayo sampean jadi baca ini tahlil. Kalau tidak tahu, waduh repot itu. Oh iya. Jadi saya pernah teringat itu. Dulu nggak tahu waktu saya berapa tahun mondok itu, beliau guru saya Kiai Haji Zainul Arifin itu pernah bilang kalau jadi santri itu jangan cengeng katanya. Sudah segitu aja. Saya dari dawuh beliau simple tapi padat. Saya coba misalnya ya kayak lagi ngerokok, lagi ngapain itu saya terus kepikiran tentang itu. Ternyata makna dari cengeng itu sebenarnya misalnya ya
kata sampean tadi dipegang kau kan, itu bisa. Misalnya, ayo yang kayak nemik itu katanya. Kalau kata orang sini yang kayak nemik surat tahlil itu ya. Bisa itu. Ayo tahlil cong misalnya. Ayo kamu bagian ini, itu bisa. Tak di otak gitu. Iya. Jadi kalau saya simpulkan ya dari pendapat jenengan ini, tetap dalam satu konsep. Iya betul. Ya, tetap dalam satu konsep atau dalam satu konteks ya. Dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi intinya itu ingin sama-sama bermanfaat. Jadi nggak ada bedanya emang ya, nggak ada bedanya. Kalau karya, dari segi karya, kalau misalnya Imam Ghazali atau Imam Syafi'i dan ulama-ulama terdahulu itu punya kitab-kitab ya, karyanya itu dari kitab tertulis lah misalnya. Ya kita itu cara ulama terdahulu bermanfaat kan seperti itu. Betul, betul. Atau cara santri-santri terdahulu agar bisa bermanfaat terhadap manusia. Sama mungkin ya. Sekarang ya nggak gitu. Sekarang ngevlog, tapi yang dibicarakan ya tentang ilmu kan sama aja. Iya, kayak sekarang ini ya, sekarang ini. Kita ngobrol ya sampai tengah malam. Saya lihat tadi Bapak ini ya. Wah, sudah malam gitu. Sampai lagi lagi konsolidasi, pokoknya lagi asik-asiknya. Saya minta waktunya. Ini kan tujuannya agar bermanfaat kan seperti itu. Intinya kan kita itu sebagai santri harus memiliki paradigma kritis transformatif dan produktif. Iya. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau perlu, misal namanya Lutfi ya, Lutfi saya sendiri, Lutfi santri Al-Ghazali, pintar pidato, taruh kasih pampang ditaruh depan rumahnya ahli pidato, itu merupakan hasil output dari kita mondok, hasilnya ya seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Kemudian biasa kita kenal itu mondok sekarang ini adalah era smart tadi, mondok sambil sekolah. Iya. Mondok sambil sekolah. Di luar negeri sama di Indonesia beda. Kalau di luar negeri itu santri bisa lulus hanya diajari berangkat ke wali. Misal wali ini sudah selesai kamu lulus. Kalau santri Indonesia, luar biasa. Ya harus ini, harus itu. Jadi diaduk ya. Masalah ya. Iya. Jadi kalau saya simpulkan lagi, seandainya santri sekarang itu ada yang jadi bujuk misalnya ya. Ya, ada yang jadi bujuk misalnya. Kalau zaman-zaman dulu kan bujuk gitu ya kalau orang-orang keramat itu. Kalau seandainya ada santri yang keramat di zaman ini, di zaman sekarang misalnya, itu mungkin keramatnya melebihi dari keramatnya orang-orang terdahulu mungkin, atau bujuk-bujuk terdahulu. Kenapa kok demikian? Ya karena di eranya aja beda. Kalau sekarang kan ya eranya sudah. Jadi kemana saja bukan apa yang mengawasi tapi ini. Jadi kalau bisa memanfaatkan ini dengan baik, memanfaatkan di era digital ini dengan baik, maka ya sudah lebih keramat mungkin. Kalau dulu kan nggak ada ini, bahkan kan bandingannya ada manusia yang melebihi dari malaikat. Ya bisa itu masuk akal karena malaikat nggak punya nafsu kan gitu. Betul. Nggak punya nafsu ya, bisanya cuma dikir aja, nggak bisa kan. Dikir taat kepada Allah itu aja, karena nggak punya nafsu, nggak bisa nego-nego lah. Kalau manusia, apalagi sekarang, wah ini kalau sudah ngumpet dikit, masya Allah kalau nggak bisa ngontrol ya. Saya pernah ya. Itu bagi saya terinspirasi banget. Saya pernah seandainya seorang pengajar punya sikap seperti orang tua itu, insya Allah
Saya pernah makan di satu warung itu, ada anak-anak itu, Iya. sekitaran umur 7 tahun lah. Iya. Itu sama orang tua, sama ibunya. Ngobrol asik. Tapi ngobrol bukan ngobrol, tapi diskusi. Kata anaknya, "Ma, 3 saja ya, beli 3 saja." Enggak, 1. 3, soalnya begini. 1. Itu meskipun mamanya itu melawan, Ya. artinya agak janganlah gitu, tapi nadanya nggak tinggi ndak. Iya. Di mana ada diskusi itu? Iya, iya. Jadi anaknya tuh, ayo lama, gitu. Iya. Ya Allah, itulah. Artinya apa ya? Yang lebih levelnya lebih tinggi atau yang lebih dewasa secara pemikiran, bagaimana supaya ketika marah misalkan, nah intonasinya itu disamakan sehingga mereka tidak takut, tetapi dia malu kalah sendiri misalkan seperti itu, Iya. daripada takut. Iya, iya. Nah, kan seperti itu. Jadi ini saya teringat lagi nih. Dulu sama guru saya itu pernah beliau itu udah begini, lebih baik dicintai daripada ditakuti. Ya karena kalau orang takut ngumpet dikit itu sudah berani. Ya kan gitu kan. Kalau cinta misalnya ya nggak berani ngapa-ngapain, tetap cintanya yang timbul. Kasihan lah. Oh kalau misalnya saya ngelakuin ini, nanti kalau orang yang saya cintai bisa tahu kelakuan saya kayak gini, nanti bisa ini itu kan kesimpulannya ya lebih baik dicintai Iya, daripada ditakuti. Mungkin salah satu dari poinnya sampean barusan ya. Pendekatan yang humanis. Pendekatannya, ya. Kemudian perlu diingat lagi, kalau berbicara santri, jangan sampai berpikiran bahwasanya kita ini seorang santri merasa dimanja oleh Allah. Iya, iya. Betul, Iya, betul, iya, iya. betul, Betul. betul. Karena kenapa? Biasanya kalau berbicara keistiqomahan ya, Ya. bukan hanya saya tempat sholat saya di pojok sebelah kanan. Tidak boleh orang lain. Saya mau sholat di situ. Iya. Karena santri itu pasti memiliki takaran juga. Pas bahasa maturan tong hitungan pahala. Iya. Sebenarnya itu. Jadi setiap subhanallah 10 kali akan mendapatkan ini. Kemudian kalau 100 kali akan mendapat ini. Jangan berpatokan seperti itu menurut saya pribadi. Iya. Menurut saya pribadi. Kalau kata orang Madura itu jangan tong nyintong di. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi santri, bergerak, maju, berkembang ke depan. Oh iya. Itu. Jadi di refleksi hari santri kan ada tuh. Iya. Bagaimana cara kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Itu kan sudah ada. Iya. Kemarin saya juga ngisi waktu itu. Santri. Hari santri. Iya. Kemarin itu ya. Iya. Tahun berapa itu? Saya baru pertama. Kapan? Kemarin-kemarinnya 22 Oktober kemarin. Oh, kemarin itu ya. Iya. Oh, kirain waktu saya pertama kali ketemu sampean itu. Oh, itu pas waktu menjadi komandan. Iya. Komandan hari santri di Iya, di sini. tahun Iya. Kemarin. Ya. Iya, kemarin itu. Tahun kemarinnya lagi. Jadi intinya surga itu milik kita bersama ya. Kalau mencari ilmu kan di dunia kita harus mencari ilmu, di akhirat pun kita ya dengan ilmu yang kita bawa kan gitu. Iya. Di doa saja ya Rabbana atina fid dunya Iya. dulu kan. Iya, dunia dulu baru ke akhirat. Nah, itu. Iya. Terus gini, kira-kira ilmu dengan adab itu mana ya yang harus lebih didahulukan bagi seorang pelajar atau santri? Saya kok agak bertanya-tanya gitu. Iya ya. Mungkin dari host sendiri atau nanti ke Pak Lutfi? Wah ini kok kebagian ya? Kebalik ini. Kalau dari saya pribadi sebenarnya dua hal ini sama-sama nggak bisa dipisahkan. Betul. Iya, nggak bisa dipisahkan. Kalau berilmu
ya harus beradab. Kalau beradab atau beretika ya harus berilmu. Beretika saja tidak cukup. Tapi kan sulit, Berilmu Pak. saja tanpa adab itu Ya, betul. lebih tidak cukup seperti itu ya. Tapi kan sulit, Pak, itu ya. Iya. Secara rasional itu sulit. Untuk menjalankan dua-duanya itu tanpa ada kecondongan dari salah satunya, apalagi levelnya masih apa ya, pelajar yang menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Itu sulit. Yang namanya masih belajar itu sulit untuk berbarengan itu. Iya. Gimana. Cuman gini ya. Oke. Gini. Ada satu pepatah mengatakan bahwa tobatnya orang yang berilmu itu lebih cepat daripada tobatnya orang yang tak berilmu. Jadi dari poinnya yang mungkin dapat saya tangkap dari pepatah ini, bahwa lebih baik berilmu dulu. Karena otomatis kalau sudah berilmu, itu pasti nanti tahu arahnya itu mau kemana itu tahu sebenarnya. Jadi orang yang berilmu itu tidak akan buta. Dalam artian orang yang berilmu itu pasti insya Allah meskipun nggak di masa itu, kedepannya mungkin oleh Allah itu mungkin dikasih hidayah di kemudian harinya. Ya. Sebenarnya kalau kayak iblis ya, iblis kan katanya iblis itu lebih berilmu daripada manusia kan seperti itu. Tapi bedanya iblis itu tidak beretika. Iya, saya setuju, sependapat lah kalau memang dikatakan seperti itu. Cuman kalau bisa saya menambahkan, iblis itu kan tahu bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini boleh dan itu boleh misalnya. Tapi hanya saja satu. Intinya itu dari iblis itu satu, ego, kesombongannya. Seandainya itu kan sudah tahu lah. Seandainya sudah mau mengakui, ya, mau ngalah lah istilahnya, mau ngalah dengan didasari ilmu yang dipunyai oleh iblis, ya, itu bisa saja melebihi dari kita. Dari segi etika maupun apalagi ya intelektualnya, keilmuannya kan seperti itu. Jadi kalau membanding-bandingkan atau mementingkan mana yang lebih penting antara etika dan ilmu, itu menurut saya sama halnya membanding-bandingkan antara Pancasila dengan Al-Quran sebenarnya. Ya, sulit sih. Oh, gitu. Iya. Jadi memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan, melekat sudah. Kalau menurut Pak Lutfi bagaimana? Kalau saya sih sama. Sama. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Iya, dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Atau mungkin dari penanya sendiri ada pandangan lain kan gitu? Kalau menurut saya kok gini ya. Dalam artian adab itu, saya ambil contoh saja. Yeah. Atau misalkan ada seorang pengajar atau guru sedang menjelaskan, kok tiba-tiba di pikiran murid itu timbul gitu. Loh, kok gini Pak? Gitu. Iya. Kan nggak punya adab itu. Itu nggak apa-apa seperti itu. Atau misalkan lain, ada yang janggal nggak paham. Timbul pertanyaan, kalau seperti ini Pak, bagaimana? Timbul nyelonong seperti itu kan nggak beradab kan? Oh enggak itu. Kalau apa ya? Menurut saya ya. Jadi adab itu memang menempatkan sesuatu pada tempatnya menurut saya. Kalau seperti itu sih saya rasa tetap dalam ranah etika itu. Tetap ya? Iya tetap. Karena gini, kalau dalam diskusi atau dalam forum itu akhlaknya atau etikanya seorang pelajar terhadap gurunya itu dengan mengutarakan pendapatnya. Oh begitu ya. Jadi
menurut saya memang tidak dianggap seolah ada gitu. Beda halnya kalau misalnya gini di luar di luar diskusi atau di luar forum misalnya. Disuruh misalnya anggap contohnya gini, disuruh beli air sama kiainya misalnya. Dong, belikan air. Itu nggak mau, itu baru nggak beradab itu. Kalau dalam ranah diskusi ataupun ya dalam forum itu fair aja ya. Fair aja. Bahkan tidak jarang saya temui ada santri sampai gini-gini sama Pengajarnya. sama pengajarnya, ya sama gurunya misalnya. Itu nggak apa-apa menurut saya. Soalnya itu ranahnya sudah memang tempatnya seperti itu. Akhlaknya seorang santri atau akhlaknya seorang pelajar terhadap gurunya ketika di forum diskusi itu dengan mengutarakan pendapatnya. Justru yang tidak mengutarakan pendapat itu menurut saya ya nggak ada akhlak gitu. Iya. Wah, ini Iya ya, soalnya ya memang dari dulu ulama-ulama dulu itu sudah mencontohkan memang. iya. Ya ketika muridnya nyeletuk, tanya langsung dijawab, enggak dimarahin, enggak apa. Iya. Nggak sedikit kok perkataan-perkataan Imam Malik yang dibantah oleh Imam Syafi'i Iya, sebagai muridnya itu. Iya. Jadi, wah ini gimana lanjut ya? Lanjut. Sampai subuh mungkin ya. Mungkin kalau mungkin ada pesan-pesan lah. Mungkin silakan dari Pak Lutfi. Silakan Oke. dari sampean. Kalau saya sih ada 5 panca santri. Iya. Yang pertama itu ada keikhlasan, Iya. kemudian kesadaran, kesederhanaan, keteladanan, dan kasih sayang. Iya. 5 poin ini penting bagi santri. Ketika 5 poin ini sudah dipegang oleh santri, itu akan menjadi santri luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Bahkan bisa jadi pujuk ya. Bisa. Intinya jadi santri itu jangan minder. Iya. Kadang itu santri ketemu orang luar, contoh mahasiswa atau siapa, merasa minder. Padahal dirinya itu yang lebih wow kalau menurut saya. Dengan 9 tadi yang saya sampaikan, kadang merasa dirinya, aduh, ya beda ini, aduh, saya jadi malu ini. Nah itu hilangkan seperti itu. Kalau persoalan salah itu misal ngomong nih, kemudian dia salahnya itu benar. Apalagi benar. Apalagi benar ya. Benar, itu kan sudah luar biasa. Ngomong salah aja itu benar, apalagi benar seperti itu. Jadi intinya kita menjadi santri itu harus tetap jangan menunggu contoh untuk bergerak, ya. Tapi bergeraklah agar menjadi contoh. Ya, luar biasa. Semoga saya pribadi ya bisa mengamalkannya pesan-pesan dari beliau ini. Silakan mungkin dari sampean. Kalau dari saya satu aja. Karena sekarang zamannya sosial media atau sekarang eranya orang naik panggung. Jadi marilah jangan memberi kalimat yang negatif terhadap santri yang sedang berproses belajar. Terima kasih. Oh, sudah itu saja, simple. Pesan-pesan dari beliau ini sangat nyentuh, khususnya bagi saya pribadi. Semoga saya bisa mengamalkannya dan santri-santri atau pelajar-pelajar di luar sana semoga juga bisa mengamalkannya dan bisa menerapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke pemirsa, sahabat STV tercinta, semoga harapan kami Anda bisa kalau dibilang ya termotivasi lah. Ya, gak apa-apa lah. Termotivasi dan terinspirasi dari penjelasan-penjelasan dari beliau ini. Dari kami, kalau dibilang host sih nggak terlalu ke host ya saya, soalnya juga ikut diskusi tadi. Iya. Dari saya pribadi dan mewakili semua kru STV, mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang salah.
Dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dan lain sebagainya. Pokoknya minta maaf lah intinya. Dan terima kasih Anda sudah setia bersama kami. Jangan lupa Subscribe. subscribe channel STV ya. STV ya kan? STV Cermin Kaum Santri. Ya. STV Cermin Kaum. STV Cermin Kaum Santri. Mungkin nanti bisa diinfokan, bisa dipromosikan ya. Sekian, selamat dini hari karena jamnya sudah jam 02.33. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di program-program menarik lainnya. Mantap. STV mantap.